Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya hingga kita diberikan sehat walafiat saat ini. Allah pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat jannah rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Aziz Munawar Nasution. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan ceramah atau tausiah singkat mengenai keutamaan bulan Ramadan. Sebelum memasuki keutamaan bulan Ramadan, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana sebelum orang-orang kamu, agar kamu bertakwa. Sahabat jannah rahimakumullah, orang-orang sebelum kamu itu dimasukkan semisal contoh. Ada dua contoh orang-orang sebelum kamu. Yang pertama yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura ini menurut hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan puasa yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ketika umat Nabi Nuh alaihi salam selamat dari terjangan ombak yang dinaikkan oleh kapal Nabi Nuh alaihi salam, kemudian mereka selamat. Namun ketika mereka selamat, mereka langsung berpuasa pada saat itu juga. Itulah yang disebut dengan puasa Asyura. Kemudian yang kedua yaitu puasa Nabi Daud alaihi salam. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut kamu ya Rasul, ketika ada seorang yang ia berpuasa sehari dan ia berbuka sehari?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai saudaraku, itu adalah puasa saudaraku, yaitu Nabi Daud alaihi salam." Jadi kita artikan bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Jika kita tinggalkan, maka kita berdosa. Baik, sahabat jannah rahimakumullah. Langsung saja kita bahas mengenai keutamaan bulan Ramadan. Di sini saya akan bahas 5 keutamaan bulan Ramadan. Mengapa 5? Sebenarnya banyak keutamaan bulan Ramadan yang perlu kita pahami. Namun 5 ini menurut saya penting untuk kita pahami sebagai umat muslim. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana di dalam tersebut berisi petunjuk-petunjuk dan penjelasan-penjelasan yang mana yang benar dan mana yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dan banyak dalil-dalil lagi yang sahih, dalil-dalil yang penuh dengan kejelasan bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Sahabat jannah, apakah kalian tahu bulan diturunkannya Al-Quran itu di tanggal berapa? Ya, bulan diturunkannya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Nah, Allah Subhanahu wa taala banyak bilang di dalam Al-Quran bahwa bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, Syahrul Quran namanya. Jadi
kitab suci kita yaitu Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang kita pahami setiap hari. Dan bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Maka dari itu di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Kenapa? Karena menurut hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang telah datang pada kalian semua suatu bulan, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya penuh keberkahan, dan di dalamnya kalian semua diwajibkan untuk berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Dari sini kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Syahrun Mubarak, yaitu bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Karena apa? Karena begini, secara filosofinya kita bahas mengenai keberkahan. Ketika umat muslim di bulan Ramadan itu banyak yang taubat, banyak yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita tahu banyaknya penuh keberkahan di bulan Ramadan ini. Kenapa seperti itu? Karena banyak umat muslim yang menginfak, banyak umat muslim yang mensedekahkan hartanya kepada kaum fakir miskin dan kaum duafa lainnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa keberkahan di bulan Ramadan itu dari umat muslim itu sendiri. Dan secara ekonominya, puasa itu diartikan dengan Ramadan yang ia penuh keberkahan terhadap pedagang-pedagang dan penjual-penjualan yang mencari nafkah atau mencari rezeki. Kenapa? Karena mereka datang secara tersendiri. Seperti kita nih, umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, untuk apa? Untuk membantu umat-umat lainnya atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, dari situlah keberkahan di bulan Ramadan ini sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaannya yaitu malam Lailatul Qadar. Mungkin tidak asing lagi bagi sahabat jannah yang ada di rumah. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, apa sih? Kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Mungkin sahabat jannah sudah pada tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan disitulah kita disuruh Allah dan kita disuruh untuk melaksanakan ibadah dengan ekstra. Kita melaksanakan ibadah dengan penuh keharapan dan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian keutamaan yang keempat yaitu bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa maghfirah. Nah, apa dosa maghfirah itu? Dosa maghfirah adalah dosa besar. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW, dari sholat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan itu dihapuskan oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ia mengerjakan amal ibadahnya di bulan Ramadan dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi bulan-bulan Ramadan ini bulan yang mana penuh pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lalui. Sahabat jannah rahimakumullah, banyak dosa-dosa yang telah kita lalui, banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Maka di bulan Ramadan inilah kita penuh kesempatan untuk bertaubat. Allah membuka pintu keampunan, pintu taubat kita selama bulan Ramadan. Maka dari itu, sahabat jannah yang ada di rumah dan ada yang dimanapun berada, maka bertaubatlah sepenuhnya. Kemudian
Keutamaan yang kelima atau yang terakhir yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang mana pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Mengapa seperti itu? Menurut hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya ketika bulan Ramadan, setan-setan itu akan dibelenggu atau diikat. Nah, kita filosofikan dan kita logikakan. Kalaulah setan itu dibelenggu atau diikat, nah, kenapa sih masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan? Jawabannya seperti ini. Ketika di bulan Ramadan, setan itu tidak dibelenggu atau tidak diikat sejatinya. Namun, perlu kita ketahui bahwasanya banyak umat muslim di bulan Ramadan itu yang ia meminta ampunan kepada Allah, dia taubat dan dia melakukan ibadah yang mana ia tidak lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Di bulan Ramadan ini dia ekstra untuk meminta ampunan kepada Allah. Namun kenapa sih masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat? Nah, maka dari itu mereka belum dikasih Allah untuk melakukan hal-hal kebaikan di bulan Ramadan. Allah belum ngasih hidayahnya kepada beliau. Karena mereka orang yang tidak mau berusaha untuk melakukan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka dari situ setan suka terhadap dia dan setan juga mudah untuk menghasut dia sehingga ia melakukan perbuatan maksiat. Maka dari itu teman-teman sekalian, saya berpesan bahwa di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk hal-hal kebaikan, untuk hal-hal yang membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga di bulan Ramadan ini, di tahun 2023 ini, kita bisa maksimalkan Ramadan kita dan kita bisa pastikan bahwa bulan Ramadan di tahun ini adalah Ramadan terbaik di kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ceramah singkat dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Mentari senja telah tenggelam, hujan pun turun menjatuh. Demikian penjelasan dari saya dan ceramah singkat dari saya. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.